Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husaini dengan NPM A1B024045. Di sini saya akan membuat video tentang analisis artikel untuk mata kuliah drama. Hari ini saya akan membahas tentang kondisi sosial masyarakat di Amerika Serikat pada tahun 1940-an dengan fokus pada peran perempuan dan konflik gender selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Presentasi ini saya dasarkan pada artikel jurnal yang ditulis oleh Maria Christina pada tahun 2016 yang berjudul From Empowerment to Domesticity: The Case of Rosie the Riveter and the World War II Campaign. Artikel ini menjelaskan bagaimana perempuan Amerika mendapatkan kekuatan dan kesempatan besar selama Perang Dunia Kedua. Namun kemudian didorong kembali ke peran tradisional sebagai ibu rumah tangga setelah perang berakhir. Pada tahun 1940-an, Amerika Serikat sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua karena jutaan laki-laki dikirim untuk berperang ke luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan kampanye besar-besaran yang mendorong perempuan untuk bekerja di pabrik dan industri. Dari sinilah muncul sosok ikonik Rosie the Riveter. Rosie digambarkan sebagai perempuan yang kuat, percaya diri, dan patriotik, yang bekerja keras demi negaranya. Ia menjadi simbol pemberdayaan perempuan dan semangat nasionalisme Amerika. Slogan seperti "We can do it" menjadi sangat populer dan memotivasi jutaan perempuan untuk mengambil pekerjaan yang sebelumnya dianggap hanya untuk laki-laki. Hasilnya, lebih dari 6 juta perempuan Amerika yang bergabung dalam dunia kerja selama perang. Mereka membangun pesawat, tank, dan amunisi, membuktikan bahwa perempuan mampu melakukan pekerjaan yang beratnya sama dengan laki-laki. Namun, artikel ini menjelaskan bahwa pemberdayaan itu hanya bersifat sementara. Ketika Perang Dunia berakhir, pada tahun 1945, dan para pria kembali dari medan perang, masyarakat mulai menuntut agar perempuan meninggalkan pekerjaan mereka dan kembali ke rumah sebagai istri dan ibu. Pemerintah yang sebelumnya mendorong perempuan untuk bekerja, kini malah menyebarkan pesan baru tentang femininitas, kecantikan, dan peran domestik. Iklan-iklan di majalah dan televisi mulai menampilkan pesan seperti perempuan sejati tahu tempatnya adalah di rumah. Perubahan mendadak ini menimbulkan konflik sosial dan psikologis bagi banyak perempuan di Amerika. Mereka sudah merasakan kebebasan dan kemandirian selama perang, tapi masyarakat menekankan mereka untuk kembali menjadi penurut dan bergantung kepada laki-laki. Banyak perempuan yang merasa bingung, kecewa, dan kehilangan jati diri mereka karena kontribusi mereka tidak lagi dihargai. Proses inilah yang oleh penulis disebut sebagai From Empowerment to Domesticity, dari pemberdayaan menuju kehidupan rumah tangga. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana masyarakat bisa dengan cepat mengubah pandangan mereka terhadap perempuan tergantung pada situasi politik dan kebutuhan ekonomi negara. Santana menganalisis peristiwa ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan feminis. Ia menemukan bahwa yang pertama, propaganda digunakan sebagai alat kuat untuk membentuk peran gender. Selama perang, propaganda digunakan untuk memberdayakan perempuan agar mau bekerja. Setelah perang, propaganda yang sama digunakan untuk mengembalikan mereka ke rumah. Yang kedua, media dan iklan memiliki peran yang besar sebagai perubahan ini. Majalah, radio, dan poster mulai menonjolkan citra perempuan sebagai istri dan ibu ideal, sambil perlahan menghapus kenangan tentang perempuan pekerja yang kuat. Dan yang ketiga, perubahan ini menimbulkan dampak jangka panjang. Meskipun banyak perempuan akhirnya kembali ke pekerjaan rumah tangga, mereka tidak melupakan pengalaman kemandirian yang mereka rasakan. Inilah yang kemudian menjadi benih awal gerakan emansipasi dan hak perempuan di tahun 1960 sampai 1970-an. Jadi, meskipun masa pemberdayaan itu berakhir, pengalaman di tahun 1940-an telah menanamkan kesadaran bahwa perempuan juga berhak atas kebebasan dan kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki.
Dari artikel ini kita belajar bahwa perubahan sosial seringkali tidak permanen jika masyarakat belum siap untuk benar-benar menerimanya. Kisah Rosie the Riveter menunjukkan betapa kuatnya sekaligus rapuhnya gerakan pemberdayaan perempuan di Amerika pada tahun 1940-an. Artikel ini juga memperlihatkan bagaimana media dan politik dapat mempengaruhi bahkan memanipulasi pandangan masyarakat tentang peran gender demi kepentingan nasional. Hingga kini, sosok Rosie the Riveter masih menjadi simbol global bagi kekuatan, kemandirian, dan kesetaraan perempuan. Dari artikel ini kita belajar bahwa kesetaraan sosial tidak cukup hanya dengan kesempatan sementara, tetapi membutuhkan perubahan pola pikir dan penerimaan yang mendalam masyarakat. Nah, itu saja analisis artikel dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.